Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Askode Aplikasi. Kali ini Askode Aplikasi akan membahas mengenai satu buah aplikasi yang telah dibuat, yaitu aplikasi pencatatan dokumen aset tanah, yang mana ini menggunakan metode OCR dalam proses scanning gambarnya nantinya. Nah, di aplikasi ini terdapat dua hak akses. Yang pertama akses administrator, yang kedua akses untuk user. Nah, untuk yang pertama kita login dulu sebagai adminnya dengan username admin dan passwordnya juga admin. Kita login dan maka nanti akan tampil halaman dashboard dari halaman adminnya. Terdiri dari beberapa fitur. Di sini kita lihat ada home, ada master data, laporan, dan workout. Nah, adapun di master data itu ada beberapa tabel yang perlu kita inputkan terlebih dahulu sebelum menjalankan sistem OCR-nya. Jadi di sini misalnya kita inputkan dulu data adminnya. Seperti yang kita pakai login tadi dengan username admin, kita bisa tambahkan satu buah data lagi atau lebih, ditambahkan dari adminnya, nanti bisa dipakai untuk login dari masing-masing username dan password yang telah dibuat. Dan yang kedua di sini ada inputkan data kecamatan. Di sini kita simulasikan baru satu data kecamatan yang kita inputkan, simulasi, karena kita nggak tahu ya di sana kecamatannya apa saja. Kita ambil contoh di sini ada Mestong, jadi satu. Kalau misalnya mau tambah kecamatan lain silahkan ditambahkan ya. Dan yang kedua itu kita bisa inputkan juga kelurahan. Kelurahan di sini sampelnya baru dua yang kita inputkan berdasarkan data yang kita tahu ya. Jadi nanti bisa diedit, ditambah atau dihapus. Di sini kelurahannya ada dua, Caturkarya dan Kartapati. Dan selanjutnya di sini ada data provinsi. Nah, di sini kita ngambil provinsi lokasi kita sendiri ya. Nanti silakan ubah dengan provinsi masing-masing. Kalau di Bandung ya inputin apakah di sana Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah gitu ya. Silakan diinputkan provinsinya di sini. Selanjutnya di sini data surat tanah. Data surat tanah itu tugasnya nanti yang menginputkan adalah user, yang mana nanti admin cuman melihat aja, ya melihat, tidak bisa menambahkan ya. Jadi menambahkan surat tanahnya nanti itu adalah masing-masing user. Jadi apa yang sudah ditambahkan oleh user nantinya bisa dilihat oleh si admin. Nanti kita coba dalam proses penginputan surat tanahnya. Di sini ada data user, kita bisa lihat yang memanajemen data user itu adalah administrator. Jadi admin bebas mau menambahkan user siapa aja yang bakal bisa mengakses data surat tanahnya nanti. Di sini ada dua user sampelnya yang sudah kita buat dengan nama Brian, dan yang satunya lagi ada Immanuel. Yang mana masing-masing dari username dan password ini berbeda ya. Ada Brian, passwordnya juga Brian. Nah, ini terenkripsi jadi nggak ditampilkan nama yang sebenarnya di sini, jadi diacak ya. Dan Immanuel juga di sini passwordnya biasanya Immanuel. Jadi kita bisa login dengan Brian dan passwordnya juga Brian. Kita copy aja untuk meminimalisir kesalahannya. Kita copy. Setelah kita copy, kita coba cek fitur lain. Nah, di sini ada laporan ya. Laporan ini berdasarkan data master ya. Apa yang diinputkan di data master maka akan ada juga outputnya seperti yang ada di laporan. Seperti misalnya kita inputin data user atau inputin data user, maka di sini ada laporan data user. Kita bisa cetak keseluruhan data usernya yang sudah diinputkan di aplikasi kita. Nah, ini tentunya juga nanti logonya akan kita ganti dengan logo yang terbaru. Ini tadi sedikit lupa tadi belum diganti dengan logo yang sudah disediakan, tapi ini gampang, tinggal ganti aja nanti. Dan di sini akan muncul dua user yang sudah diinputkan tadi ya. Di data master akan tampil dua data juga di laporannya. Oke, terus di sini kita juga bisa filter berdasarkan nama usernya, jenis kelamin dan yang lain ya. Nanti tinggal dicek aja. Selanjutnya kita tinggal login ke dalam aplikasinya dengan hak akses user. Kita tinggal pastekan aja yang sudah kita copy tadi dengan nama Brian. Kita login ke dalam aplikasi dengan hak akses usernya. Nah, di bagian master data itu ada dua data yang bisa diakses oleh si user. Yang pertama itu ada hak akses untuk
surat tanahnya dan akses untuk data user. Data user ini hanya menampilkan data user masing-masing ya. Jadi berdasarkan siapa yang login maka akan menampilkan user itu sendiri. Nah, nanti user bisa mengedit data mereka sendiri ya. Seperti ini bisa diedit di sini dan tidak ada tambah data user lainnya. Tambatan tambahnya tidak ada. Selanjutnya kita tinggal masuk ke fitur utamanya, yaitu fitur untuk scan OCR-nya. Kita tambah data di sini. Nah, setelah tambah data, kita ini inputnya belakangan aja, yang ini ya, yang lain-lainnya itu di belakangan aja. Kalau kelurahan ini bisa dipilih, diinput berdasarkan data ya, berdasarkan data yang sudah diinputkan di master data sebelumnya yang ada di administrator. Misalnya kelurahannya kita pilih Kartapati, terus kecamatannya Mestong, provinsinya Jambi. Ini berdasarkan data yang sudah diinputkan. Kalau di sini datanya ada lebih dari satu yang diinputkan, maka akan tampil sesuai dengan data yang diinputkan. Terus akses tanahnya, nomor sertifikat, tanggal sertifikat ini otomatis diambil dari tanggal hari ini. Nah, kita tinggal pilih file gambar yang mana ingin kita scan. Maka nanti hasil OCR-nya akan tampil di sini ya, hasil dari scan-nya tadi. Kita tinggal pilih gambarnya dan terlebih dahulu kita coba sediakan file gambarnya terlebih dahulu. Ini sudah ada saya siapkan beberapa file. Nah, jadi filenya itu akan kita scan. Jadi pilih beberapa file yang ingin di scan. Jadi ini kan ada banyak ya, ada banyak gambar. Kalau mau disatukan dalam satu file bisa gitu ya. Kalau ini kan saya buatnya terpisah biar mudah pengetesannya. Jadi nggak dibaca semua, karena kalau dibaca semua kan ribet juga tuh ya. Karena kalau di sini kan juga backgroundnya hijau. Kalau misalnya OCR tuh biasanya backgroundnya putih. Nah, jadi kalau misalnya kita mau, kita tinggal scan aja beberapa contoh file ya yang memang digunakan. Ini kan biasanya kalau yang kayak gini kan nggak kepake ya segala macam. Kita cukup scan yang kita inginkan aja. Atau misalnya kalau mau praktis ini bisa digabungkan dalam satu file gitu ya. Jadi satu file itu isinya ada apa ya? Ada beberapa ini gambar. Nah, coba kita scan satu-satu surat tanahnya ya. Jadi kita coba scan, kita pilih gambarnya itu di data ini tadi. Oke, kita pilih, coba kita buka dulu. Oke, ini agak blur ya. Jadi kalau bisa datanya nanti yang emang jelas terbaca. Kalau misalnya dari segi sudut pandang kita aja susah terbaca, apalagi dari sudut pandang sistem ya. Jadi kalau bisa yang jelas data yang bakal di scan nanti, itu akan mempengaruhi kualitas dari pembacaan scanannya nanti. Coba ya, kita scan satu data dengan format JPG, nanti akan loading sendiri di sini. Kita tunggu sampai pembacaannya selesai. Jadi kalau misalnya semakin banyak teks di dalamnya, itu akan semakin banyak juga data yang bakal di scan. Nah, jadi kalau udah di scan OCR ini udah ada bacanya down, nanti data yang hasil OCR yang sudah di scan akan masuk ke sini. Nah, nanti tinggal isi di atasnya ini. Nah, ini nggak bisa otomatis ya, nggak bisa otomatis masuk ke semua kolom karena sistem nggak tahu nih mana yang kode sertifikat, mana yang penggunaan, mana yang luas, nggak tahu sistem. Taunya sistem itu hanya bisa mendeteksi dari gambar menjadi teks dan tidak bisa memasukkan ke masing-masing kolom yang ada gitu kan. Jadi memang di sini hanya masuk ke dalam satu kolom yang sama. Dan juga biasanya kolomnya itu kan gambarnya terpisah, jadi sulit juga untuk dipisahkan. Jadi yang memungkinkan sama seperti video sebelumnya, di scan akan masuk ke dalam satu kolom yang sama, maka nanti tinggal di pastekan aja ke data yang dibutuhkan. Misalnya kita butuh kode sertifikat di sini gitu kan, kita tinggal cari kode sertifikatnya gitu kan. Kalau misalnya di sini nggak ada kode sertifikat, berarti di gambar yang di scan tadi itu tidak ada. Jadi kita harus scan ulang nanti dengan gambar yang berbeda. Nah, kalau misalnya kode sertifikatnya nggak ada, kita tinggal scan aja dengan data yang berbeda nanti ya.
Terus kita penggunaan, ini penggunaan kita juga nggak tahu ya maksudnya yang mana yang maksud dengan penggunaan ya. Oke, nanti kita ke data yang lain, misalnya ada luas, apakah di sini ada luas? Oke, kita tinggal cek. Di sini nggak ada juga data luas. Nanti tinggal di copy aja berdasarkan data yang ada ya. Nama jalan, misalnya di sini ada, apakah ada nama jalan? Saya lihat juga nggak ada ya nama jalan. Ini ada luas ya, 127 meter gitu ya, 120 sekian. Ini 127 meter persegi ya. Jadi nanti tinggal inputkan aja di sini luasnya 127 meter persegi gitu ya. Jadi angka 2 segala macam. Nama jalannya nanti tinggal paste, copy dan paste kalau misalnya ada gitu ya. Kalau ini nggak ada, kita bisa masuk ke data yang lain, kita scan lagi. Ini nomor sertifikatnya biasanya ada di situ ya. Kita coba scan. Nah, ini ada nomor sertifikat nomor 7 gitu ya, nomor 7. Terus di sini ada kantor pertahanan Kabupaten Kota Bandung. Ini alamatnya ya, kantor pertahanan Kota Bandung. Anggap ini alamatnya, kita pilih di sini. Nomor sertifikat, kode sertifikat, ini nomor sertifikat, ini nomor 7, kodenya kita belum tahu. Terus nama jalannya kita pastikan ini aja sebagai sampel gitu ya, tinggal rapikan aja. Kode sertifikatnya kita tinggal cek apakah ada kode sertifikat. Mungkin ini yang dimaksud ya, kode sertifikatnya saya kurang paham juga yang dimaksud dengan kode sertifikat yang mana ya. Penggunaan di sini tinggal cari aja datanya nanti ya. Saya nggak tahu penggunaan juga nih apa yang dimaksud dengan penggunaan. Kita kasih tes saja kalau memang sudah ada. Terus data-data yang lainnya, misalnya hak akses tanah, terus data-data yang lain bisa, kalau nggak ada bisa scan ulang ya, bisa scan ulang berdasarkan data yang ada ya. Nanti tinggal di copy aja. Nah, kalaupun yang mau disimpan, bisa simpan intinya dari gambarnya tadi. Yang misalnya yang mau disimpan di sini yang mana, tinggal scan ulang aja. Nah, kalau sudah ini diinput semua, ini misalnya contoh. Nah, oke. Nah, ini semuanya sudah diinput semua, baru nanti tinggal disimpan gitu ya, tinggal disimpan. Ini jangan lupa kita upload filenya ya. Filenya kita pilih open. Kita klik simpan. Oke, ini berhasil disimpan, maka nanti akan masuk ke dalam riwayat dari surat tanah yang sudah di scan tadi ya. Jadi kalau misalnya mau disimpan itu juga nanti berdasarkan data yang sertifikat yang diinginkan, nanti tinggal di scan aja ya, nanti di sini masuk semua datanya. Dan file surat tanah yang mau disimpan juga nanti itu bisa simpan filenya ya, file dalam bentuk utuhnya juga bisa ya, tinggal save aja. Nanti kalau sudah scan semua tinggal pilih filenya aja, nanti tinggal simpan. Nanti surat tanahnya itu akan kerekap sendiri ke sini gitu kan, dan bisa menjadi arsip dari pencatatan dokumen surat tanahnya. Nah, begitu mungkin kira-kira penjelasan dari aplikasi OCR-nya. Semoga bisa dimengerti, dan ini juga sudah sesuai dengan video yang referensi sebelumnya ya. Jadi yang seperti ini yang maksimal yang bisa dikerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.